Dulu saya tuh sebenarnya benci fotografer loh. Ini ngapain sih kayak cuma mencet doang udah jadi gambar gitu, kitanya susah payah. Kalau menurut saya itu mau gear apapun, kayak dibilang HP sekalipun, kalau situ udah niat motonya, hasilnya pasti bagus. Wah, Koko Randi ini pernah gak pas lagi moto-moto tahu-tahu dikodain sama modelnya? Hai banget kira. Lu mau fokus di modelnya atau di kameranya gitu kan. Kalau fokus di kamera, artinya tujuanmu itu adalah untuk dapat foto. Oh ya betul. Kalau fokus di modelnya, tujuanmu dapat modelnya. Oh, Rolu it show masih. Ketemu lagi bersama saya dari ini ninja dari Konoha ya, negeri Konoha. Cosplayer bacot seperti biasa. Shinji, sekarang kita kedatangan tamu seekor. Wih, jahat kali bang. Seorang fotografer. Seorang dan seekor. Iya, Nggak punya ekor. Jangan bicara gitu. Tulang ekor. Ya, salah. Tak iya nih. Ya. Fotografer bernama siapa? Kenalkan, saya Randy Julian, fotografer dari tahun 2014. Duruk ditakoni. Semangat sekali dia, guys. Jangkrik, aku lali. Saya sedih. Santai, nggak usah dikat-kat, ini jalan aja kita. Oke lah. Aslinya dari mana, Mas? Saya dari Banjarmasin. Saya panggil Koko aja ya, biar lebih menjiwai. Mas nggak apa-apa, sebenarnya orang Jogja gitu. Loh, tergantung dari mana dulu sampean. Banjarmasin. Banjar aja ngomong Jawa, aturan. Loh, bisa lah. Belajar. Oh, dari Banjar. Kalimantan ya? Kalimantan. Kalimantan. Sudah lama di dunia perfotografian. Dibilang lama pun Fotografi aja. Jadi mungkin mulai bayi udah bawa kamera. Gak selama itu. Ya dari 2000 berapa ya? 12 kali. 2012. 2012. Oh, itu langsung ke event atau foto-foto gimana? Enggak, kita dulu tuh kayak Kita, emang sama siapa? kan banyak. Oh, ternyata. Oh, sama teman-teman. Enggak ngajak sampai ya. Wah, dia enggak stiker. Lu enggak diajak. Enggak diajak. Gimana? Jadi dulu tuh kayak diikut komunitas gitu, Oh, kecil-kecil. ya. Macam, tapi itu bentar doang. Terus kita tuh kayak ngetim bertiga sama teman berdua gitu lah. Oh, itu di Surabaya? Di Surabaya. Oh, udah di Surabaya ternyata. Terus mulai 2012. Terus kalau yang di area Jepangan? Kalau Jepangan saya itu pertama itu di 2014. Jadi kan dulu ke Jakarta. Oh, Iseng, kita tuh ke Jakarta tuh kayak ada kerjaan gitu. Terus pulangnya lah Blok M iseng. Ada event, NDC. Oh, ini bisa ya. Jadi kita mampir gitu kan, bawa kamera juga, ya udah coba foto. Seru, terus pas kita ke Surabaya lagi cari-cari kan. Oh ya, jadi mengenal dunia Jepangannya dari Jakarta situ ya, di event ini sih emang bagus, emang eventnya. Wih, panas banget. Yo, ya nggak salah guys, tolong. Itu event outdoor di jalan, Outdoor, ya. wonge selautan manusia. Tapi worth. Ya, worth emang sih. Ini bener-bener konsepnya ngeten. Oke, pertanyaan paling sakral. Zaman now nih ya, orang sudah menikmati kecanggihan teknologi ya. Gak perlu kamera sing heboh-heboh, duwe HP ngono ae, moto wis iso ngomong dadi fotografer. Apakah seorang Koko Randi ini fotografer atau fotografer? Yang fotografer kayak gini itu apa, Mas? Ya, fotografer begini itu yang tadi tak jelasin iku lho. Oh, Zaman now karena wis canggih, banyak kok
di sekitar saya sendiri ya tadi. Jadi mungkin ukuran ini nggak menemui, tapi saya menemui. Jadi kayak orang punya sekedar gadget yang istilahnya sudah canggih, cukup bagus untuk mengambil foto, mengambil gambar. Terus sudah bilang, wah aku fotografer guys. Kalau menurut saya ya, secara harafiah itu nggak salah sih. Ya secara harafiah nggak salah. Secara harafiah nggak salah. Kalau secara nggak harafiah. Secara nggak harafiah gimana ya? Dia mengambil gambar gitu kan? Iya. Gimana ya ngomongnya? Tergantung persepsi. Kalau mau gasno deh, somase katanya sopo kali ini. Kan ini jelas. Pengertiannya aja ya. Kemudian kalau fotografer tuh kayak kita tuh nggak kayak apa ya? Mungkin dari dulu dikenal tuh harus bawa kamera, harus bawa apa? Penampilannya nyeni gitu kan biasanya kan. Tapi kalau buat saya sih kayak mau ngambil pakai HP, ngambil pakai apa, teknologi sekarang tuh kalau misalnya kamera profesional sama HP itu tambah lama tambah deket gitu. Oh iya. Jadi sebenarnya nanti jangan heran kalau HP ada mounting lensanya. Oh gitu ya. Ya, tapi yang bedain itu ya kalau sekarang sih menurut saya tuh masih di aperture atau apa itu kayak perpanjangan titik fokusnya gitu doang. Kayak, bisa gini nggak gitu loh? Nggak bisa baca Inggris. Bingung kan? Itu teknikalnya ya. Jadi Teknisnya. tetap ada perbedaan antara gear yang benar-benar kamera dan HP itu kan ada. Itu kan ukuran dia yang paham itu tadi sudah dijelaskan. Aperture and something appetizer itu tadi Appetizer. ya. Ya itulah itu yang mungkin ada perbedaan yang amat sangat. Ya. Ya. Jadi tetap aja nggak bisa ya serta-merta punya HP ambil gambar ngaku fotografer itu bisa nggak sih? Sajanya sak bebas. Boleh aja ya sebenarnya, cuma top fotografer itu cuma ambil andil 30%, sisanya objek. oh iya sih betul. Sekarang ngerti aku semakin teknis aku nanti semakin tenggelam dalam kebodohanku sendiri guys. Jadi lebih Oh joget tak bodoh. bodoh amat. Oh, suka saya. Nah terus ini hal-hal apa yang bikin Anda menyukai hobi foto-foto ini? Wah, diceritain nih. Ya Harus cerita. iyalah, lapo diundang mereka nggak cerita. Tulis. Wah, itu zaman kapan ya? Dulu saya tuh sebenarnya benci fotografer loh. Loh. Benci Saya kan- fotografer berarti benci orangnya ya? Bukan benci Fotografer. orangnya kayak dulu tuh kan Profesinya? Saya tuh lebih ilustrasi gitu kan. Oh. Saya startnya tuh kan kuliah di kafe dulu. Terus mulai tuh unggul itu di ilustrasi duluan. Terus lihat fotografer ini ngapain sih kayak cuma mencet doang udah jadi gambar gitu, kitanya susah payah. Kayak gitu kan, mikirnya kayak gitu. logis. Ya mencet doang tuh bukan seni, itu kayak moto doang gitu kan. Mikirnya kan gitu dulu. Terus akhirnya kena kualat. Dia ngatain dia yang kena. Jadi kebanyakan ya kita ngatain sesuatu kadang kita yang kualat gitu kan. Sering kejadian, akhirnya bablas. Jadi gitu. Terus dari dulu tuh saya suka itu foto cosplay. Kalau dari misal tadi saya ngomong dari zaman gambar-gambar gitu, tahu Geocities enggak? Geocity. Pura-pura tahu wis. Situs lama pokoknya tuh intinya. Situs lama, tolong di note ya guys, lama. Zaman Yahoo, zaman Yahoo. Ya ampun. Saya kayak belum lahir deh. Waktu itu saya lahir itu sudah Gmail. Gaya Anda. Gaya Anda jangan muda ya. Jangan buka ya. Ya, Lanjut. aman. Itu saya udah suka yang namanya foto cosplay gitu. Jadi kayak dari dulu memang suka anime, cuma kan dulu kita anime dan wibu, bukan wibu dulu gak wibu, otaku dulu ya. Oh ya, dulu aku nyebutnya. Iya. Itu suka kayak fotografer, saya lupa namanya siapa dulu, fotografer Hongkong apa nanti Reze gitu. Itu upload di situ, saya ikutin terus ya udah suka. Tapi akhirnya cuma sekedar suka doang karena nggak ada di Indo tuh nggak ada cosplay, jarang banget gitu kayak. Ada pun kita nggak nemu. Maksudnya nggak nemu ini? Nggak nemu dan kita nggak punya kamera juga gitu. Oh, yang modelan kayak gitu maksudnya. Iya. Betul. Nah terus 2010 itu ada fotografer sini. Pertama kali lihat saya kan belum kan DeviantArt kan. Oh iya, DA. Aku pernah nggak tahu dia mbak. Lo kok tahu? Ketahuan gue. Hei, aku DA sudah mulai tahun 2006. Weh, buka kartu sendiri. Sukses besar. Cuma
aktif lagi, DDA-nya keisi karena join cosplay 2009. Jadi awalnya di sini waktu lanjut. Nah jadi 2010 tuh saya nemu gitu, teman saya kan ada si lupa pokoknya namanya siapa, pokoknya di kuliahan dia tuh cosplay, terus upload di DA kan. Saya buka DA-nya, cari fotografernya, dulu rasanya namanya Hellsign gitu kan. Loh. ya. Kok kaget? Iya. Pernah nggak? Ada foto sampean kan? Ketahuan. Tapi sih yang Hellsign itu sebenarnya nggak foto aku dulu, tapi foto adikku. Iya, yang cewek. Yang sangar-sangar. Iya, zaman itu. Itu nemu, terus karena fandom yang difoto beliau itu saya suka, kayak Dynasty Warrior, kayak apa Kamen Rider, Black gitu. Akhirnya wah sudah mulai suka doang. Wah, suka tokusatsu Indo ternyata punya gitu kan. Iya, ternyata ada. Tahu dari situ berarti. Tapi ya udah, akhirnya cuma sebatas itu doang, dasarnya dari itu. Selanjutnya ya seperti yang tadi itu mulai punya kamera. Mulai budal. Mulai sebelumnya kita nggak nemu channel ke situ sih. Jadi kayak nyarinya susah, kayak di Facebook tuh nyari events gitu. Oh iya, nyari event ya. Harus dulu, buka satu-satu gitu baru dapet. Iya, soalnya dulu kan jarang banget Jarang. Event itu setahun cuma berapa kali. Jadi nggak yang bulanan, yang itu nggak ada. Kadang annual bisa bisa dititeni. Oh, event ini nanti tahun depan bikin lagi. Bisa jadi enggak. Kira dapet. Pas itu apa ya, event di sini pertama kali itu Animax itu. Oh, Animation tahun berapa? Tahun 2014. Oh, yang di Galaxy berarti ya. Yang di atas ada event Toy Story. Dua event gitu ya. Itu event pertama. Itu yang menang saya, guys. Weh, Just FYI ya. sombong dong. Saya dan teman-teman Kosura kita berfinal fantasy satu tim. Lama tak kasih fotonya. Itu tim apa KBS itu? Iya, selamatkan KBS ya. Itu kan gara-garanya kan waktu itu lagi muncul di berita ataupun di media sosial kalau hewan-hewan di KBS itu kan kurus, yang itu loh sempat viral kan guys ya. Jadi terus kita tuh bikin tim namanya Selamatkan KBS. Sebenarnya aku sudah mau mohon ya sama salah satunya, siapa ya Mas itu? Joca nggak sih ada ikut? Enggak. Itu minta, ayo dong full tim lagi. Kan pas itu udah nggak full tim lagi kan, kayak udah nggak sesi lagi. Iya. Ayo dong Mas untuk ekspedisi dia, tolong dong. Jadi sampai sekarang nggak bisa, udah pada tugas. Iya, wis kostumku juga wis gak ono iku guys. Iya. Jadi aku bikin wakil padahal. Iya. Pas itu kayak waduh ini tim impian banget. Terus ada lagi nggak kayak gini? Tapi nggak ada. Sedih lah. Ya semoga nanti ada ya. Teman-teman semua semoga mendengarkan doa dari seorang Kokoran nanti difotoin guys. Ya oke guys, Iya. kita bertim-tim lah. Khusus di dia full tim free. Enak, free. Kita suka yang free. Ayo yang free hunter silakan. Free hunter. Oke gitu sih. Oke, pertanyaan berikutnya. Hal-hal apa yang bikin Anda suka Heroes mau ya? Iya sih. Kalau pernah mengalami kejadian unik atau aneh gak waktu foto-foto di event? di event. Di event kan sering ketahuan, sering ketemunya kan di event. Private mah aku karo kan urusannya sampean. Event, ya, memang kita fokus di event. Aku tertipu. Kayak kalau aneh sih, kayak saya sendiri juga aneh, jadi Ya terima kasih Kita- sama-sama. Kabeh jenenge cosplayer kabeh aneh wong nang panggon ngono nggak salah. Iya. Bener. Tapi kalau aneh banget ya, dulu pernah ada, biasa kan kita yang narik cosplayer gitu. Oh iya, biasanya kan ngajakin ya. Yang ngajakin tuh kita. Dulu ya masih yang ngajakin ya ada sampai sekarang gitu kan. Iya. Tapi dulu pernah ada orang nggak kenal kayak, emang fotoin gue dong. Terus kan dia pakai shotgun gitu, pakai shotgun yang ada cilik gitu. Oh ya, mainan. Nah, kan minimal kan udah tahu cara megangnya kan. Oh iya, itu problematik gitu. Jadi kan kebiasaanku kalau orang pegang weapon itu ada caranya sendiri buat Iya. pegang, kayak misalnya pedang
pedang 2 tangan jangan dipegang 1 tangan. Ya betul. Itu Pedang 1 tangan mau dipegang 2 tangan terserah gitu. Kalau shotgun, kalau misalnya sesuatu yang projectile, kok itu paling nggak mata harus ngarah ke ya betul itunya, betul. ke sudut tembak. Jadi nggak matanya ke gue. Udah diarahin. Lihat itu, Lihat gitu ya? ujungnya, lihat Lihat. ujungnya. Tetap lihat sampai ya udah bagus. kecuali pose ya, misalnya pose begini, lihat kameramen kan. Tapi kalau kalau membidik, sedang membidik apalagi kayak gini, waduh itu agak susah sih. Itu juga ada aturannya. Ya, itu urusan yang ya, pro urusan lah yang ya. tahu. Yang Saya tahu lah. kalau pengalamanku pribadi pernah itu pas gini, terus emang yang ngefotoin ini dia paham perweaponan gitu, terus aku langsung, mas pegangnya jangan gitu, tangannya keluar dulu. Nah itu ada kayak gitu karena tidak sedang ini, gitulah dia yang jelasin gitu. Oh ya udah aku ngikut aja ya. Soalnya kalau kita foto dalam keadaan salah, yang kena kita. Iya betul sekali, itu harus diperhatikan You ya. know lah ya. Jadi drama. Salah jari sih drama aja. Iya, jarine kewetok ngene padahal fotone ku sak awak ngene ya sesek jari ku dibahas. Iya dibahas. Pitung turunan mulai putumu, canggahmu dibuat terus. Gak salah. Kejadian nyata itu. Terus ada lagi nggak? Terus ya itu salah satu, tapi Ah. dia tuh nambah terus sampai akhirnya saya sama teman saya tuh kayak, Om, ngalih yuk. Red flag ya? Red flag sekali. Masalah udah kan kita kalau di event ya jatah orang lewat itu biar kita nggak ngalahin jalan, kita tuh paling sekali 2 kali udah kelar gitu. Kayak 2 kali kelar, dia tuh kayak udah 3 kali 5 kali masih minta. Gue nggak mau nyebut sih, tapi ada aja lah pokoknya. Iya, ada lah yang kayak gitu ya. Itu akhirnya ya udah bye. Dulu itu gini sih, kalau misalnya aku pernah, ya pengalaman pribadi lagi ya, jadi pernah ada temen yang nge-share itu kan memang gratis ya, maksudnya zaman-zaman itu kan masih banyak fotografer yang memang tidak membuka jasa, jadi ketika Tidak dia ada yang buka jasa nah gitu kan, itu. ya kan, jadi tapi mereka itu benar-benar memohon sama teman-teman supaya adil. Jadi misalnya sesi nih, satu cosplayer ini 10 menit misalnya, nah itu sempat sampai dibahas karena kita tuh juga sayang sama shutternya gitu katanya. Jadi kayak umur apalah aku nggak ngerti ya secara itu, mungkin di Shutter count. gitu lah. Itu sampai dibahas lama. Kalau misalnya itu kan sampai ada gini pembahasan beneran ini. Itu ibaratnya kalau misalnya kameraku seharga segini, itu satu klik itu sekian rupiah gitu. Maksudnya itu kan untuk apa ya? Kita harus menghargai gitu loh. Kan mereka juga udah gratis, terus juga udah dieditin juga. Memang ada watermark segala macam gini-gini, tapi kan sama-sama lah ya, kita cosplayer kan dapat portofolio, terus si fotografer dapat portofolio. Nah, itu kalau misalnya Koko Randi menanggapi itu kayak gimana? Nanggepin apa ini? Ya. Yang mana? Kan dulu gratis ya, yang bergratis lah. Maksudnya zamannya yang biasa lah. Misalnya itu Koko Randi posisinya seperti itu. Yang bergratis. Ya, yang gratis gitu. Kalau udah ada transaksi foto tuh biasanya dua-duanya sama-sama senang, jadi nggak masalah sih. Oh, masalah. Mau banyak ya. Sebenarnya shutter count itu kan memang sudah kayak bagian dari fotografer sendiri. Ya. Kalau udah menyanggupi sesi ya udah dia menyanggupi shutter countnya berapa gitu. Kalau menurut saya gitu sih. Oh iya. Nah, itu kan teknikal ya. Nah, nggak ngerti. teknikalnya ya kayak ada hitung-hitungan macam-macam ya itu betul. dapurannya sendiri lah. Jadi kayak gitu. Terus pertanyaan berikutnya, kalau boleh tahu nih bocoran alat-alat yang dibawa seperti apa bisa ditunjukkan? Ini bukan endorse ya guys ya, ini Nggak cuma endorse. contoh aja. Jadi contoh Oh aja yang sebentar, dimiliki oleh saya mau bilang dulu kalau sebenarnya kalau saya mau jujur, gue jujur. Gawat ini guys. Ini adalah rahasia perusahaan yang akan dibongkar. Rahasia dapur. Oke, buka dapurannya. Sebenarnya kalau sampean moto ya itu kalau menurut saya itu mau gear apapun kayak dibilang HP sekalipun kalau situ udah niat motonya hasilnya pasti bagus. Wah, Jadi repeat sebenarnya 200 kali ya guys ya itu tadi ya, 2.000 kali, 2 juta kali repeat itu omongannya Koko Randi. apalagi sekarang kan gear udah wah gila. Iya benar. Mau merek apapun kayaknya udah bagus. Iya. Jika dulu kan ada tipikal kalau misalnya
aku sebagai orang awam terus melihat foto HP itu ada sih ya, tapi nggak nyebut lah ya. Ada beberapa temen yang fotoin HP ngomong. Ya tergantung dia cosplay apa enggak gitu. Cosplay. Kalau dia cosplay dia merasa rugi dong. Iya, Make up bagus-bagus. Betul. Boleh aja ya. Boleh aja sih. Oke, sekarang di spill. Oke, kita spill. Ini gear saya dari 2014. Wah, gila, setia ya. Ini udah Menemani ini Anda. udah banyak merotol sih, Mas. Panjang banget sih yang merotol. Ini udah the battle damage banget, ini kayak udah gila. Nah, ini sebenarnya otomatis tapi tak jadiin manual. Oh, Saking gak jalan. Anggaplah saya mengerti gitu ya apa yang dikatakan oleh beliau ini. Ya ini gear saya, ini udah nggak keluar lagi. Jadi saking tua ya, jadi udah ini kondisi 90. Jadi kayak kalau dibandingin sama area-area sekarang ini udah kayak under gear. Ngono apa? Cuma skillnya kan sudah Cuma seperti yang saya bilang, ini guys. meninggi untuk merendah gitu ya. Kuale guys. Merendah untuk meroket. Enggak sih. Jadi kayak- Emang skill ya penting gimana. Oh kayak kamera cuma alat. Iya betul. Tergantung cara ngerawatmu gimana, cara pakaimu gimana, terus ilmu dasarmu gimana, terus yang paling penting apa tuh namanya, chemistry-mu sama objeknya tuh gimana. Oh iya betul. Jadi pengetahuanmu tentang Iya. objeknya tuh paling nggak survei dulu lah. Ya ini aku pernah dapat pengalaman juga sih dari teman yang disebutkan tadi yang Hellsign itu. Ya. Itu tiap mau sesi sama dia, mesti dia nanya karakternya apa namanya, terus kira-kira karakteristiknya, wataknya gimana, nanti dia cari ini sampai dia bikin storyboard. Gak salah itu anjir fotografer panutan. Jadi terus dia juga nyari dari judul apa kan, nyari infonya, terus dia ternyata bisa gini terus dia nyari beberapa referensi pose buat ini. Jadi benar-benar waktu foto itu ya wis termanfaatkan semuanya. Jadi Nggak ada waktu- gerakan iya, sia-sia ya. betul. Jadi ditunjukkan storyboard ya simpel aja sih. Jadi nanti kamu posenya di sini, aku ngambil dari sini, gini cepat aja sih. Harusnya emang nggak gitu, Mas. Jadi kayak percuma sampean manggil jasa fotografer tapi fotografer nggak ngerti. Ya apalagi ini kan dulu kan disebutnya kameko ya, untuk khusus Iya. yang cosplay itu namanya kameko memang, karena ya itu tadi poin plusnya kan harus paham. Sebenarnya saya sendiri bingung. Kameko kan artinya pura-pura kecil. Tapi dari bahasa Jepang ya. Kameko Kamera, itu kamera. kamera Ko itu kamera cosplay gitu. kameraman cosplay, Iya. cosplay. Cosplay gitu. Ya gitulah. Intinya kayak gitu dulu bahasanya gitu. Ya dulu kan sempat ada pergunjingan ya, emang apa sih bedanya kameko, emang beberapa orang memang nggak tahu ya kalau misalnya disebutnya kameko itu karena ada perbedaan ya, itu tadi disebutkan sama Koko Randi ini, karena memang harus memahami karakternya paling enggak ya. Ya nggak melulu tentang momen, nggak melulu tentang apa, itu banyak parameter lain gitu kan. Iya betul sekali. Kayak gitu. Pertanyaan berikutnya. Gimana Bang? Ini tak taruh sih ya. Oh iya, Takut sudah ya. jatuh. Sudah pembahasan ini sudah ya. Udah, Apakah ada udah. rahasia lagi yang harus dikuak? Rahasianya Ada. itu masa harus ngomong? Jangan. Rahasia perusahaan. Dapuran. Pernah kena atau dapat stigma kameramen datang ke event untuk foto-foto cosplayer cewek-cewek seksi aja nggak? Di event cewek-cewek seksi. Maksudnya, fotografer ini pasti cuma pilih-pilih yang seksi saja, terus jadi dia sakit hati. Aku nggak mau dengan dia pasti pilih yang seksi. Pernah nggak kena kayak gitu? Gak tahu ya, gak ada yang ngomong soalnya. Ya sama tahu kena gibah. Terus ada paling yang malah- paling ada, tapi Oh nggak nyampe. nggak gitu ya? pernah nyampe ke Nggak sini. nyampe, gitu. oh iya. Kayak, mungkin karena saya aja nggak mau mendengar. Anda aja terlalu umum ya, semua diputuin cepet semua bahagia. Kayaknya saya tahu cara menjepret yang berpengaruh gitu kan. Karet. Baca vandalisme lah. Itu cari menjepret guys ya. Oh ya. Hidupnya karet. Gimana? Ya, itu kayak sebenarnya kalau event ya, kondisi event beda. Kalau komis kan kita harus memfoto apapun Oh iya betul. yang di depan. Kalau event biasanya ya itu kayak, kalau aku sih, aku moto yang kenal, yang pasti Oh kenal. iya betul yang kenal ya.
sebenarnya ada yang bagus ya pasti. Tapi kalau ada yang kurang atau apa, apalagi nggak kenal tuh biasa. Ya wajar sih, Kan wajar sih. sebenarnya Ya. terserah yang punya akun. Benar, karena kan juga bukan komis juga ya. Kecuali kalau komis, walaupun nggak kenal terus hanya kenalan karena komis itu kan masih wajar ya. Lagian orang event itu ada yang cuma buat nambah teman, ada yang cuma buat have fun Iya, doang, betul. ada yang buat foto juga Oh. gitu. Jadi kayak banyak lah Banyak kita tujuannya. sebenarnya nggak terlalu harus ngambil semua gitu, nggak sampean, Nah. nggak sampean kalau semua Oh sih. iya betul. Jadi nggak mungkin cover semua ya. Iya. Tapi ya itu mungkin Kalau beberapa. stigma kayak gitu mungkin ada ya, pasti ada ya. Apalagi kalau Saya guys. Ngekrik guys. Si Amit. terlihat ya. Umur. Tak omong sih. Untuk wis ngombe. Tapi kan kalau dulu kan gini kan dulu kan pernah ada pemikiran misalnya memang temen ya kalau emang nggak ketemu sih ya temen ya kan Iya. event juga segede itu kan terus kalau saya rame banyak orang ya susah. Apalagi Mbak, temennya gestar di dalam, Rais. ayo kalau aku dulu pas diundang gitu emang ngomong sih ini nanti ada temen fotografer boleh masuk aku dulu sering kayak gitu jadi memang soalnya kan ya apa kita di dalam juga nggak ada orang yang ngefotoin ya kan emang ini cosplay angel tidak disediakan fotografer ya satu-satunya cara ya harus mengajak teman fotografer ayo masuk. Iya kayak gitu. Kalau tadi menanyakan kena stigma kayak Ya. gitu ya, kurasa pasti ada. Ya tapi nggak nyampe ya. Tapi sebenarnya nggak ngaruh ke kita sih. Oh iya bagus lah bodo amat. Masalahnya gini, kalau sampean mau diomongin kayak gimana pun itu nek sampean apian, foto aja. Nggak Iya ngaruh. sih. Gak suka sama orang apian itu jadi senang. Dasar sukanya. Loh ya apa aku dicap elek jadi tukang drama tukang ini. Sareno drama, Iya, legend, drama. nggak boleh lah. Loh. Kissing junior malah ngandani saya piye sih. Kan orang-orang yang memberikan sebuah titel ya, ya sudah lah terserah mereka kan. Ya itu kan mereka saja yang membenci Anda gitu Ya, misalnya. aja. Jadi, ya urusan mereka lah. Orang bebas membenci. Gas mantap. Mantap. Oke, di luar event Jepangan. Sih gawe pertanyaan mantap juga nih. Mantap sekali. Mohon maaf. Foto produk atau foto panorama dan lain-lain. Ya apa sih? Semurane guys. Otak Ngantuk. mulai melekat. Ngantuk Ya, ini. oke. Diulang. Di luar event Jepangan atau foto cosplay biasanya lebih sering dapat job atau lebih ke hobi foto apa? Wah, kalau di luar Jepangan paling banyak Jepangan sih, kayak komis cosplay itu paling banyak. Yang kedua paling banyak itu yang casual. Oh iya. Kebanyakan modeling gitu sih. Model foto-foto ini biasa ya. Kalau enggak ya foto ulang tahun. Oh ya. Enggak mungkin ada yang minta difotoin mainan kayak apa enggak? Mainan kalau event Toys Fair banyak, Mas. Jadi tinggal itu kita dapat semua. Oh, Kayak iya, foto iya, mainan iya, tuh iya. jarang sih, itu lebih ke hobi ya. Nah ya maksudnya mungkin kayak gitu ya. Ya, kalau moto mainan sih saya awal dari moto ya, moto ini mainan. Wedding. Nyuruh foto Oke. produk pernah. Wah, Siapa punya? Jarang tapi pernah. Oh iya. Wedding pernah. Pernah tapi jarang. Pokoknya tahu lah ya. Tahu ya, pernah Lu rasane. Oke lah. Ada gaya atau style fotografi yang jadi ciri khas dari Koko Raditya? Kalau style apa ya? Kalau dari saya sendiri, saya kayak style itu kayak dilihat dari kayak orang lain yang ngelihat gitu kan. Oh iya benar. Jadi kayak gini. Contohnya aku penikmat foto ya. Jadi atau aku jadi objek fotonya. Jadi ketika difotoin beberapa fotografer, aku menilai fotografer yang ini suka yang modelnya bening. Jadi tidak memanipulasi banyak, cuma objeknya itu bening terus cerah, gitu. Belakangnya di blur gitu aja. Jadi benar-benar clear. Nah, terus ada yang foto manipulasinya itu fantastis. Ya, jadi ada yang ada yang itu kita nggak request ya, kita cuma nerima aja filenya tiba-tiba jadinya
dengan manipulatif, pokoknya heboh gitu ya. Ya suka juga sih sebenarnya. Terus ada juga yang di efek-efek, jadi misalnya kayak fish eye, kayak apa, nah ada juga yang kayak gitu-gitu. Dan itu bagus. Semuanya Beda-beda itu gitu. punya kelebihan Nah, sendiri, jadi kayak pernah semua itu tidak pernah jelek Betul. karena semua Nah, itu ciri khas ada punak. punak itu. Punya ciri khas masing-masing. Ya, pemikiran masing-masing itu yang bikin fotografer itu beda-beda. Jadi Iya. kayak misalnya ada yang suka fotografer sini misalnya, ya udah itu selera. Selera betul. Terus ada suka fotografer yang lain, ya sebenarnya selera sih. Tiap fotografer itu beda gitu. Ya pernah nggak Koko Randi ini dapat semacam penilaian dari teman-teman? Oh, Koko Randi itu ternyata fotonya begini-begini ya, kayak gitu loh. Maksudnya begini-begininya itu pernah nggak dapat dijelaskan apa Banyak, kayak apa banyak. gitu kira-kira? Banyak sekali itu apalagi awal-awal. Itu tim bedahnya ada sendiri. Oh, guys, tim bedah. Tim bedah foto itu ada dulu. Weh. Tapi kalau nggak gara-gara mereka nggak bisa bagus sih. Jadi kayak ada kritik dan saran itu sangat amat penting kalau buat kita. Oh ya, betul. Karena kita kan cuma bisa ngelihat itu dari kita sendiri. Kalau dari sudut pandang orang itu kita harus ambil juga. Iya, betul. Dari situ kita bisa level up gitu. Ya, ini pertanyaan agak menggelitik. Koko Randi ini pernah gak pas lagi moto-moto tahu-tahu digodain sama modelnya? Hai bang fotografer, itu mungkin karena appearance-nya yang begitu gagah berani itu. Kayak badan saya emang menggoda Koko gitu. Randi pedas gitu ya kayaknya gitu, pernah gak? Pernah. Ceritakan dikit lah ya. Harus cerita. Gak usah nyebut nama lah, kayak gimana gitu loh pengalamannya. Kan saya itu kan nggak pernah digodain dari segi apapun, saya nggak pernah digodain. Saya kalau mereka mau godain saya status. Oh, saya nggak status karena personal. Kalau status kan nanti kita kena stigma dari haters gitu. Iya. Wah, ini digodain habis dari mana nih? Katanya gitu. Hater Digodainya kayak apa kepo nih teman-teman nih. Fotografer digodain guys. nyaris lupa. Tuh. Ya itu pernah sama teman kayak gitu, foto di mana gitulah ya. tes kamera. Dan itu motoin temennya dia yang lain. Ya kayak tuh, ya teman-teman punya teman gitu lah, pokoknya kayak macam-macam. Ya udah. Gimana jelasin ya? Ada ya B nih, ya B. Ya wis, pokoknya pernah lah ya. Ya pernah, tapi sebenarnya kayak gitu tergantung kita sendiri. Kita mau terpengaruh atau tidak terpengaruh. Nah, sekarang dari segi kan digodain. Nah, pernah nggak merasa tergoda? Mungkin modelnya itu berpose yang seksi. Pernah nggak? Terus gitu. Gitu saya kabur sih bang. Sumpah. Medeni. Enggak, maksudnya mungkin seksi menurut Koko Randi ini ya. Jadi wah ini kok seksi, terus pernah nggak kata tergoda sama modelnya? Waduh, kalau tergoda sih ya pasti pernah ya. Oh iya ya, nggak munafik. Cuma ya. kalau soal prinsip sih, fotografer itu tergantung lu mau fokus di modelnya atau di kameranya gitu. Kalau fokus di kamera, artinya tujuanmu itu adalah untuk dapat foto. Oh ya betul. Kalau fokus di modelnya, tujuanmu dapat modelnya. Oh. Kayak gitu sederhana. Big shot guys gitu ya guys ya. Jadi Sederhana. harus dicatat ya. Jadi fotografer itu jelas ya, intentionnya itu jelas. Kalau memang ke kamera berarti memang fokusnya mau di monitor iya. doang. Sajane yo berarti intinya itu sajane gak ngaruh sih ya. Nggak ngaruh sebenarnya kalau selama fokusnya di kamera sendiri, mau digoda gimana pun sebenarnya nggak ngaruh. Tapi kalau memang dari awal niatnya udah boten Botan. Oh, beranjar pun nih botan. guyu ya. Ini momen di sini Jawa Tengah banget sini. Semarang mas. Sanes menikong nggih. Ya itu ya gitulah pokoknya, tergantung niatan dari awal sih. Oh ya, kita nih udah pada tahu ya, Koko fotografi ini adalah seni ya. Apa? Fotografi ini adalah seni ya, menurut kalian gitu nggak? Kan tadi berangkatnya ilustrator bukan sih?
Ilustrator. Nah, ya. Berangkat. Apakah sama nggak itu pandangannya? Oh ini juga sama seni juga. Enggak sama. Maksudnya Fotografer lebih itu ini lebih lanjut kayak tadi, lanjut yang Iya, tadi yang dari seksian tadi itu. Oh, Nah, gitu loh. Kaitannya gitu. gimana? Bingung deh. Pakai bahasa Indonesia. Itu ya gemes sih. Kayak gini. Nah, mikir. Pernah nggak ketika ada model atau cosplayer yang seenak jidat sama Koko Randi selama pengalaman jadi fotografer? Itu akhirnya nanti skip sih ayah, bingung nggak? Udah kayak sambet. Kan Ustaz Enak Rahmat. jidat gimana dulu? Ya seenak jidat lah, karep-karepe dhewe mungkin aku nggak ngerti ya secara ini ya mungkin nggak ada attitude gitu lah kasarannya. Kayak, wah aku maunya di sini kan. Sedangkan kan biasanya kan fotografer kan tahu ya spot-spot gitu kan, ngerti dong. Oh yang kayak gitu pernah. Jadi kayak kita mau pasti ngetim terus mau menghindari bocor di belakang. Oh ya. Jadi kita itu menyuruh mereka tuh gerak gitu. Oh. Nggak mau kita yang suruh gerak. Duh. Ya udah kita muter belakang ya akhirnya bocor semua. Jadi kayak sebenarnya kata kerunya ngene gitu. jadi kayak yo omong lu main kasar jadi kayak langsung nurut aja lah timbang ada masalah Iya. Itu komis. Oh, komis. Gitu tapi ya ada PR sendiri kayak gitu. Iya. Tapi nggak apa-apa kalau memang maunya gitu ya kan tergantung Iya, permintaan. betul. Tapi sebenarnya kan inilah ya pentingnya sedikit lah ya, paling nggak sedikit tuh kita tuh harus tahu dan kita tuh harus mau diedukasi ya kan. Jadi nggak selamanya itu harus semau-mau kita tanpa memperhatikan hal-hal yang menyangkut knowledge-nya. Jadi misalnya fotografi ya kayak itu tadi kan, karena menghindari bocor. Nah kan harus mau diedukasi gitu loh. Nanti kalau misalnya kita yang begini itu bocor gitu. Nah kita tuh sebagai customer, sebagai walaupun pengennya beda, tapi kan kalau kita menerima informasi yang edukatif tersebut kan paling nggak mengurangi kegiatan-kegiatan yang merugikan ya, kayak ngedit repot ini. Padahal kan sudah dikasih tahu. Itu sama sih di fotografi, di costume making, dunia permakeran juga sama. Kadang orang sudah dikasih tahu baik-baik tapi ngoyel hanya karena sudah membayar kan biasanya kayak gitu ya. Benernya kayak kalau udah digituin ya kita nurut aja. Iya, timbang nanti tambah panjang. Iya benar. Soalnya pengalaman pribadi sedikit aja nih, sebagai costume maker pernah nih sudah kasih edukasi gini-gini tentang sedikit awareness lah itu, terutama kayak props pakai yang tidak wajar bentuknya. Terus nanti takutnya jatuh gini. Nah itu sudah dikasih tapi ngeyel. Lu maunya harus kayak gitu kan, akhirnya jatuh. Padahal nggak tahu teorinya. Nah iya, akhirnya sudah dikasih tahu gini-gini, akhirnya jatuh, akhirnya terjadi something yang benar-benar kita nggak pengen, tapi kita sudah ngasih info sebenarnya. Nah kadang akhirnya disalahin gitu loh. Loh ini bikinnya kayak gini, akhirnya orang yang menerima kan, loh ini kok ngono kok tetap digawe ya. Nah kan padahal sudah diedukasi. Nah informasi gimana kok kayak gitu. Iya kan. Foto aja di fotografi ya. Fotografi ya mon. Nah, tapi sekarang udah nggak ada kok, udah teredukasi semua harus. Kalau soal harga pernah nggak dapat komplainan kayak, alah foto ngono tok ae mahal? Banyak. Ya Allah. Nyebut. Nggak boleh. Ya kan banyak. Ya sedih aja. Banyak kayak tiap orang kan masalahnya yang bilang harga saya tuh murah itu banyak, yang bilang mahal juga ada gitu. Iya betul. Kan tiap orang beda deh Ya, belinya kan. bener. Jadi biasanya yang bilang gitu ya rendah. Padahal menurutku pribadi ya tapi memang benar sih katanya Korandi itu kan daya beli ya. Kalau menurutku pribadi sih hitungannya masih cheap. Korandi masih cheap. Anda kan mahal sekali. Ya enggak lah, maksudnya dengan yang bisa beliau ini hasilkan dan yang aku ini dapatkan itu worth banget gitu loh. Jadi benar-benar bukan lagi bagus ya, tapi sudah sangat lebih banget gitu. Jadi kalau menurutku pribadi hitungannya masih murah gitu. Jadi agak kaget aja sih bilang. Soalnya standarnya tambah hari tambah tinggi. Iya sih.
Nah, mungkin persaingan si orang ini sering dapat yang di bawahnya mungkin gitu ya, bisa jadi. persaingan gue. Fotografer sekarang di mana-mana gue. Pada banyak pegang kamera. Iya, ya itu tadi pegang kamera doang wis muni fotografer. Tapi nggak salah sih. Gak salah sebenarnya. Itu Yang penting kan skill. fotografer tergantung yang menyebut kok. Oke, ini sudah hampir selesai. Bagi teman-teman atau penonton tercinta Somasi yang mungkin baru mulai sebagai kameramen atau punya hobi fotografi juga, mungkin ada share tips trik dari Koko Randi. Maksudnya buat yang baru memulai yang pengen foto, mulai mungkin takut-takut, khususnya cosplay gitu ya. Betul. Trik, bukan trik sih. Pertanyaannya aja sih, kamu mau foto cosplay untuk apa? Gitu. Oh, betul Pertanyaannya sekali. itu aja satu. Jawab doang. guys, jawab di komen. Tergantung pertanyaannya apa ya udah. Itu Ya, bakal jawab, jadi jawab. bensinmu sampai Oh nanti. iya. Contohnya kalau Koko Randi ini gimana menjawab itu? Apa ya? Udah lupa ya. Kebanyakan tugas. Ya dulu kan menyambung tadi sih. Dari pertama tuh udah suka foto cosplay. Jadi kayak zaman Geocities Iya, lah, bener-bener. zaman Aku kayak iling-iling. yang lambangnya apa? Ada lambang tank itu loh. Iya. Iya, ingat aku. Ya itulah boleh lah. Terus ya dari situ suka foto cosplay. Terus sekarang dulu tuh nggak mikir bakal bisa moto cosplay. Ya udah karena ini kayak impian yang terwujud jadi Woi, impiannya terwujud guys, berikan tepuk tangan untuk Koko Randi. Tapi benar-benar bagus ya. Yang pertama ilustrator, terus mengatain fotografer, dia jadi fotografer. Jadi kalian lebih baik mengatain apa yang tidak kalian pengen nanti jadi. Semoga aku benci Mbak Elon Musk, semoga aku jadi Elon Musk. gak gitu konsepnya bang. Oke, promo. Nanti kalau misalnya pengen komis ke Koko Randi, hubungi siapa? Oh di Instagram biasanya Apa namanya? Randi Julian. Randi Julian, nanti ada di Oke. sini ya guys ya. Ya, tuh bisa di Instagram, bisa di Facebook juga ya. Facebook apa Ada ya? kalau di Facebook itu namanya RJ Snapshot. Oh ya, RJ Snapshot. Ya, Ya, oke. Baiklah, saya kira cukup sampai di sini saja perjumpaan kita kali ini bersama Kameko kita yang sudah mulai melegenda ini guys. mulai udah lama. Silat, sudah lama sih. Ya bro, mulai menjadi lagi. Oh iya mulai. Oh, karena Tenang aja, sudah biar tua. legasinya. Baik, terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, share, komen. Kita mau bahas apa, pengen ngundang siapa, yang jelas yang affordable ya, jangan yang nggak masuk akal. Ngundang Elon Musk itu amin. Amin. Oke, thank you. See you next video. Dadah.